Halo, selamat pagi anak-anak kelas 6B SDK Maria Ferrari Maumere. Selamat datang di tahun ajaran baru 2020-2021. Apa kabarmu hari ini? Teacher yakin kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita akan mulai pembelajaran tematik. Tapi sebelumnya itu kita diawali dengan doa. Teacher harap kalian semua duduk yang sopan, yang manis, siapkan hati untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, teacher harapkan dalam pelajaran kali ini kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pembelajaran kita pada hari ini, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1. Kompetensi yang dicapai pada pembelajaran ini untuk muatan bahasa Indonesia, kalian dapat menentukan ide pokok dari teks laporan pengamatan yang dibaca, membuat simpulan berdasarkan teks laporan pengamatan yang dibaca, menyajikan simpulan secara lisan, dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan yang dibaca. Untuk muatan pelajaran IPA, kalian dapat menjelaskan cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Untuk muatan IPS, kalian dapat menjelaskan karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN, membandingkan karakteristik negara-negara di ASEAN terkait kondisi sosial budaya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian juga diharapkan menjadi pribadi yang peduli terhadap lingkungan di sekitar dan selalu bertanggung jawab dalam melestarikan lingkungan. Ayo anak-anak, coba perhatikan lingkungan di sekitar kita. Apa saja yang kalian lihat? Di sekitar banyak terdapat berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan memiliki manfaat bagi makhluk hidup, di antaranya manusia dan hewan. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Manfaatnya adalah sebagai sumber energi, sebagai sumber vitamin, sebagai sumber oksigen, pengganti air tanah, peneduh, dan memperindah kehidupan di bumi. Sedangkan manfaat tumbuhan bagi hewan adalah sebagai sumber energi. Anak-anakku sekalian, ketika kita mengamati tumbuhan di sekitar, kita dapat membuat teks laporan pengamatan. Ayo anak-anak, apakah di antara kalian ada yang tahu tentang laporan pengamatan? Laporan pengamatan atau teks laporan pengamatan adalah teks yang berisi tentang informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Sedangkan isi dari laporan pengamatan tersebut antara lain berupa informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh, lalu yang berikut kumpulan fakta-fakta, dan yang terakhir kesimpulan. Dalam laporan pengamatan terdapat juga ide pokok atau gagasan pokok. Ide pokok atau gagasan pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas
dalam satu paragraf. Ide pokok biasanya disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok biasanya terletak di awal, di akhir, serta awal dan akhir paragraf. Paragraf yang kalimat utama berada di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utama berada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Paragraf yang kalimat utama berada di awal dan akhir paragraf disebut paragraf deduktif induktif. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok? Apakah ada yang tahu? Cara menentukan ide pokok adalah yang paling pertama, bacalah setiap paragraf dalam bacaan dengan cermat. Cermati kalimat pertama hingga terakhir. Dan terakhir tentukan kalimat yang merupakan inti atau pokok paragraf. Nah, anak-anak, lalu bagaimana cara mengembangkan gagasan pokok menjadi sebuah paragraf? Kalian dapat melakukannya dengan cara merangkaikan setiap gagasan pokok dari setiap paragraf tersebut menjadi satu paragraf baru. Kalian dapat melengkapinya dengan kalimat-kalimat pendukung sebagai penjelasan atas gagasan pokok tersebut. Baik, anak-anakku sekalian, perhatikan contoh teks laporan pengamatan berikut yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Setelah kita membaca, mencermati, dan mengamati teks laporan tersebut, kita diminta untuk menentukan gagasan utama atau ide pokok dari teks laporan tersebut. Laporan tersebut berisi 5 paragraf. Nah, sekarang kita tentukan ide pokok berdasarkan teks laporan pengamatan tersebut di masing-masing paragraf. Ide pokok yang pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Yang kedua, jagung dikembangbiakkan dengan biji. 3. Pembuatan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik. Yang keempat, bunga yang sudah mengalami pembuahan terus tumbuh dan berkembang menjadi jagung. Dan yang terakhir, biji jagung yang sudah tua bisa ditanam kembali dan akan tumbuh menjadi jagung. Berdasarkan teks laporan pengamatan tadi, jagung dapat berkembang biak. Setiap tumbuhan dapat mengalami perkembangbiakan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya. Dengan berkembang biak, makhluk hidup dapat menghasilkan individu baru. Tumbuhan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya, sehingga terhindar dari kepunahan. Anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama
menyaksikan video berikut ini. Secara umum, cara perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu secara generatif melalui proses perkawinan dan secara vegetatif tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif ditandai dengan munculnya bunga. Di dalam bunga inilah terdapat alat reproduksi tumbuhan. Anak-anak hebat, perhatikan bagian-bagian bunga ini ya. Bunga lengkap memiliki bagian-bagian sebagai berikut: tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, dasar bunga, dan bakal biji. Benang sari adalah alat reproduksi jantan, sedangkan putik adalah alat reproduksi betina. Perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari sebagai sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik sebagai sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah sigot. Sigot akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian, bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain pepaya, jagung, mangga, apel, jeruk, salak, durian, dan padi. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga itu sendiri. 2. Penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon. 3. Penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. 4. Penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih satu jenis tetapi beda varietasnya. Berdasarkan macam-macam perantaranya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Penyerbukan zoidiogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Misalnya, burung, serangga, kelelawar, dan siput. Perhatikan cara lebah membantu penyerbukan bunga berikut. Serbuk sari menempel pada lebah yang hinggap pada bunga saat menghisap nektar. Kemudian lebah berpindah dari bunga satu ke bunga lain yang sama jenisnya. Serbuk sari yang terbawa oleh lebah menempel pada putik bunga lain. Kedua, penyerbukan hidrogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air. Biasanya penyerbukan ini terjadi pada tanaman air seperti hidrilla dan ganggang. Serbuk sari dibawa oleh arus air
hingga akhirnya bertemu dan menempel di putik bunga lain yang sejenis. 3. Penyerbukan anemogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin yaitu jagung, gandum, dan rerumputan. Tiupan angin membuat serbuk sari terlepas dan serbuk sari terbawa angin. Selanjutnya, serbuk sari menempel pada putik bunga lain. Keempat, penyerbukan antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Penyerbukan dilakukan manusia karena letak benang sari dan putik tidak memungkinkan terjadinya penyerbukan secara alami. Tumbuhan berkembang biak dengan pesat di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Asia Tenggara. Negara-negara yang terdapat di Asia Tenggara yakni negara-negara yang tergabung dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, atau dalam istilah Indonesia yang disebut dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Negara-negara tersebut adalah yang pertama Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Singapura, Laos, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Organisasi ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Tokoh-tokoh yang menjadi pendiri ASEAN yaitu Menteri Luar Negeri yang menjabat pada waktu itu. Dari Indonesia ada Adam Malik, dari Malaysia Tun Abdul Razak, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dari Filipina Francisco Ramos. Anak-anakku sekalian, marilah kita perhatikan karakteristik dari negara-negara di Asia Tenggara. Yang paling pertama, Indonesia. Penduduk Indonesia menganut agama Islam yang terbesar: Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Penduduk Indonesia terdiri atas lebih dari 300 kelompok etnis. Kelompok terbanyak antara lain etnis Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau. Bahasa resmi negara adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, Malaysia. Jumlah penduduk Malaysia terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Sebagian besar penduduk menganut agama Islam. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu. Ada juga bahasa Inggris, India, Mandarin yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Chaves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Yang berikut karakteristik negara Singapura. Sebagian besar penduduk merupakan keturunan Tionghoa. Ada juga etnis Melayu, India, dan bangsa Eropa. Sebagian besar penduduk beragama Buddha. Ada pula umat agama Islam, Taoisme, Katolik, dan Hindu. Sedangkan bahasa sehari-hari yang digunakan di Singapura adalah bahasa Mandarin, Melayu, Hokkien, dan India.
Singapura memiliki lambang negara yaitu Marlion. Marlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakarnya sangat mahal. Thailand. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet. Thai yang artinya tanah kebebasan. Sebagian besar penduduk adalah etnis Thai. Sebagian besar masyarakat beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Thai. Dan Thailand juga adalah satu-satunya negara di ASEAN atau Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Filipina. Penduduk Filipina terdiri atas etnis Tagalog, Ilocano, Cebuana, Iligayonon, Ilonggo, Bicol, Waray, dan Bisaya. Sebagian besar penduduk beragama Katolik. Bahasa resmi adalah bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Negara yang berikut adalah Brunei Darussalam. Penduduk Brunei Darussalam terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Sebagian besar menganut agama Islam. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin juga digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Budaya Brunei Darussalam banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Karakteristik negara yang berikut adalah Vietnam. Sebagian besar penduduk merupakan etnis Kin. Sebagian besar penduduk juga menganut agama Buddha. Sedangkan bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Adik-adik, tuan anakku sekalian, sekarang kita lihat karakteristik negara Laos. Sebagian besar penduduk etnis Laos menganut agama Buddha. Bahasa resmi adalah bahasa Lao. Bahasa lain yang dipergunakan penduduk Laos adalah bahasa Prancis, Inggris, dan Thai. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lao. Yang berikut kita melihat karakteristik negara Myanmar. Penduduk Myanmar terdiri atas etnis Myanmar, San, Karen, Tionghoa, India, dan Mon. Sebagian besar penduduk beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Khmer. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Karakteristik negara yang berikut adalah Kamboja. Sebagian besar penduduknya merupakan suku Khmer. Ada juga suku Tionghoa dan suku Vietnam. Sebagian besar penduduk Kamboja beragama Buddha. Sedangkan bahasa resminya adalah bahasa Khmer. Yang terakhir adalah Timor Leste. Timor Leste dulunya adalah bagian dari negara Indonesia. Karena terjadi jejak pendapat, maka Timor Leste memisahkan diri dari negara kita. Sebagian besar penduduknya beragama Katolik. Penduduk Timor Leste berasal dari etnik Belu dan Timor. Bahasa resminya adalah bahasa Tetun. Selain itu juga bahasa Indonesia, Portugal, dan Inggris juga digunakan oleh penduduk di Timor Leste. Timor Leste lepas dari Indonesia dan membentuk negara sendiri hingga pada tahun 2011 bergabung dengan organisasi
ASEAN. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Tumbuhan berkembang biak dengan pesat di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Asia Tenggara. Negara-negara yang terdapat di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Negara-negara ini tergabung dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara.